Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia untuk memenuhi tugas akhir semester. Yang pertama, tahapan komitmen diri menggunakan model lingkaran emas atau Golden Circle. Golden Circle adalah sebuah konsep yang membantu seseorang dalam memahami alasan mengapa mereka melakukan suatu kegiatan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh seorang penulis buku dan motivator bernama Simon Sinek yang terinspirasi dari konsep Golden Ratio. Golden Circle memahami alasan mengapa seseorang melakukan satu kegiatan tertentu. Dengan memahami alasan yang mendasari seseorang melakukan sesuatu, maka akan banyak hal yang dapat diraih. Filosofi pendidikan merupakan filsafah dalam pendidikan di Indonesia, yaitu Pancasila. Untuk menjadi seorang pendidik, tentulah harus memahami terlebih dahulu dasar dari pendidikan tersebut. Tujuan mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan ini yaitu sebagai dasar pemahaman di dunia pendidikan. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai pendidikan, maka dasar dari pendidikan tersebut haruslah dipahami terlebih dahulu. Mata kuliah filosofi pendidikan ini akan menambah wawasan terkait dasar yang ada pada dunia pendidikan Indonesia. Sebagai seorang calon pendidik, maka haruslah memahami dasar suatu pendidikan tersebut. Setelah memahami hal tersebut, maka guru akan lebih mencintai profesinya. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam dasar dunia pendidikan, seorang pendidik harus mengetahui dasar hal apa yang dilakukannya untuk dapat diajarkan kepada peserta didik. Untuk meningkatkan rasa cinta terhadap profesi perlu pemahaman lebih mendalam agar profesi yang dijalani menjadi menyenangkan. Guru yang menyenangkan akan menciptakan peserta didik yang bersemangat dalam belajar. Untuk menjalankan suatu strategi dibutuhkan usaha. Menjalankan usaha yang dirancang dapat berjalan dengan lancar dengan persiapan yang matang. Jadi untuk menentukan strategi tersebut, terlebih dahulu hal-hal apa yang perlu dilakukan. Selanjutnya yang B yaitu sosok Kiai Jatiwantoro bagi Bapak Ibu guru dalam pembentukan jati diri seorang pendidik. Pendidikan menurut Kiai Jatiwantoro didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Pada masa sebelum kemerdekaan, proses pendidikan Belanda dalam pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda yang mendapat upah. Sekolah bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang hebat, sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Sedangkan saat Jepang menguasai Indonesia, di mana perang, segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Peristiwa peserta didik bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang masih tertinggal. Selanjutnya, pada sistem pendidikan di era awal kemerdekaan yang dilandaskan Pancasila dan juga falsafah negara, pada sejarah pendidikan Indonesia di era awal kemerdekaan sampai Orde Lama, yaitu periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1966. Sistem pendidikan periode 1945 sampai 1950 tetap diteruskan seperti zaman Jepang, sedangkan sistem pembelajaran untuk tetap sama seperti bahasa pengantar yang ditetapkan ialah bahasa Indonesia untuk sekolah. Tapi pemerintahan Indonesia memberlakukannya berbeda, di mana di era ini ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak belajar dan bersekolah. Berbeda pada zaman kolonial yang bisa belajar dan bersekolah hanya orang-orang tertentu. Melihat berbagai hal tersebut, tentunya sesuai dengan program pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, yakni sebuah program kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh guru sebelum mengajarkannya kepada peserta didik. Merdeka belajar diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dan aspek kehidupan, mulai dari aspek fisik, mental, jasmani, rohani dalam dunia pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara perihal kemerdekaan belajar selaras pula dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa bukan berarti mencerdaskan individu, namun menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan hidup dan penghidupan rakyat Indonesia. Kemerdekaan merupakan salah satu yang bisa menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat satu hal yang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus digarisbawahi, yaitu trikonsentris pendidikan, yaitu keluarga, perguruan, dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pendidikan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada poin C, penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam wujud aksi nyata di lingkungan sekolah. Memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadikan pemikiran saya sedikit berubah tentang proses pendidikan. Seorang guru yang dahulunya mengajarkan dan menyuapi anak salinan materi, yang mana seharusnya anak dibiarkan bereksplorasi dengan pemikirannya sendiri, namun tetap dengan diawasi oleh seorang guru. Perubahan yang dilakukan selama di kelas, yaitu dengan lebih fleksibel terhadap anak dalam proses pemikirannya, tanpa mengatur-atur batasan pemikiran peserta didik tersebut. Dengan melakukan hal ini, saya merasa peserta didik lebih menyukai karena bebas meluapkan hasil pemikirannya sendiri dan merasa dihargai oleh seorang guru. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu arah pemikiran peserta didik lebih luas, sehingga guru juga belajar hal baru terkait pemikirannya tersebut. Pemikiran yang luas dari peserta didik menjadikan guru mengarahkan peserta didik untuk menciptakan hal yang baru. Hasil pemikirannya tersebut tentunya menambah semangat bagi diri peserta didik tersebut dalam menciptakan sesuatu hal yang baru. Untuk poin selanjutnya yaitu yang D, ada profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik pada pendidikan yang berpihak kepada siswa dalam pendidikan abad ke-21 mempunyai banyak tantangan pada era saat ini. Pendidikan abad ke-21 menekankan pada pendidik dengan menggunakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada peserta didik. Selanjutnya, pendidik membekali kompetensi abad ke-21 kepada peserta didik agar mereka bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Peserta didik harus menguasai kecakapan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi. Selain dari perkembangan zaman yang terus berkembang saat ini, Indonesia menghadapi ancaman perpecahan bangsa Indonesia. Perpecahan akibat konflik SARA yang akan mengancam kebinekaan bangsa Indonesia antar suku, budaya, ras, dan agama. Selanjutnya, yang keempat adalah profil pelajar Pancasila dan perwujudannya pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, peserta didik pada pendidikan yang berpihak pada murid dalam pendidikan abad ke-21 mempunyai banyak tantangan pada saat ini. Pendidikan abad 21 menekankan pada peserta didik dengan menggunakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, pendidik membekali kompetensi abad 21 kepada peserta didik agar mereka bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Peserta didik harus menguasai kecakapan abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kreatif, dan kolaborasi. Selain dari perkembangan zaman yang terus berkembang, saat ini Indonesia menghadapi ancaman perpecahan bangsa Indonesia. Perpecahan akibat konflik SARA yang akan mengancam kebinekaan bangsa Indonesia antar suku, budaya, ras, dan agama. Pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk dapat mengatasi dan menjawab tantangan tersebut.
Nilai-nilai Pancasila bisa menjadi pedoman kepada peserta didik untuk mempertahankan identitas bangsa Indonesia dan persaingan global pada abad 21. Profil pelajar Pancasila dapat menjadi solusi mengatasi ancaman tersebut dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk melestarikan kebinekaan bangsa Indonesia dan perkembangan pada abad 21. Selanjutnya, penerapan profil pelajar Pancasila tidak cukup oleh guru sebagai pendidik yang memiliki waktu dan tempat terbatas untuk diterapkan di sekolah saja, tetapi memerlukan dukungan serta dorongan kepada orang tua dalam membiasakan perilaku profil pelajar Pancasila di rumah. Kemudian, guru harus memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila di lingkungan masyarakat dan sekolah. Proyek Profil Pelajar Pancasila merupakan pengaplikasian profil pelajar Pancasila di sekolah. Proyek ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kelas dengan ikut terlibat langsung mengalami pencarian keterampilan sebagai aktivitas mengembangkan dan menguatkan karakter yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Peserta didik akan mempelajari tema-tema yang aktual dan kontekstual seperti kebinekaan, teknologi, dan revolusi industri 4.0. Berikut ini merupakan implementasi profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21 yang kami terapkan di PPL SDN Gajah Mungkur 02. Yang pertama yaitu karakteristik pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, karakteristik kedua yaitu kebinekaan global, karakteristik ketiga yaitu gotong royong, karakteristik keempat yakni mandiri, karakteristik kelima yaitu berpikir kritis, dan juga karakteristik yang keenam yaitu kreatif. Strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan membekalinya dengan potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, kearifan, akhlak mulia, dan segala keterampilan yang dimilikinya dan dibutuhkan. Pada umumnya, fokus pembelajaran di sekolah adalah pada penyelesaian. Oleh karena itu, dapat diterapkan beberapa strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, pembelajaran yang disajikan harus memiliki nilai-nilai Pancasila, beriman dan bertakwa, mengembangkan kegiatan sholat di sekolah, Jumat berkah, empati terhadap sesama, dan berbagi serta mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya sekolah sebagai bagian dari budaya sekolah, yaitu 6 dimensi pelajar Pancasila diintegrasikan ke dalam iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, pembelajaran intrakurikuler. Sebagai bagian dari pembelajaran intrakurikuler, 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi topik pembelajaran. Terakhir, pembelajaran ekstrakurikuler. Sebagai bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler, 6 dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Jadi di sini peserta didik bisa menyalurkan bakat minat yang dimilikinya.